Selamat sore sahabat petani tanah karo. Hari ini kita akan membuat video tentang jenis-jenis bibit ya pada alpukat. Ya biasanya kita buat video tentang pisang ya, jenis pisang serta perawatannya. Jadi untuk pisangnya sudah selesai, tinggal masa panen saja. Kita sudah buat tentang bibit, penanaman dan perawatan, juga penyungkupan buah dan perbanyakan. Jadi selanjutnya kita akan buat lagi tutorial tentang penanaman alpukat ya. Ini cukup prospek untuk petani karo, karena saya lihat penggemar buah alpukat khususnya dari tanah karo cukup banyak juga peminatnya. Karena menurut informasi rasanya lebih gurih ya, mungkin karena berada di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, dataran tinggi ya. Jadi buahnya juga sedikit basah sih memang, cuma tidak terlalu tinggi kadar airnya. Jadi banyak sekali disukai dan diminati, termasuk di grup-grup petani alpukat, jual beli alpukat. Saya lihat banyak sekali yang minta dari tanah karo. Jadi cukup prospek sebenarnya untuk pasar. Tinggal bagaimana petani karo itu memanfaatkan peluang itu di jenis tanaman alpukat ya. Jadi kita di sini hari ini baru belajar untuk pengenalan bibit aja ya, jenis bibit dulu. Ini kita pesan memang khusus yang bisa berbuah di dataran tinggi 1256 meter di atas permukaan laut dari pembibitan langsung ya. Jadi untuk penamaan juga, penamaan masing-masing bibit mereka juga yang buat ya. Jadi bisa kita lihat nanti seperti apa jenis-jenisnya. Kalau dilihat karakteristiknya dari daun dan batangnya ya. Oke. Baik, untuk mengenal alpukat dari daun, batang cukup susah memang ya sahabat petani ya. Kita hanya melihat dari bentuk daunnya ya, baru garis daun, dari pucuknya ya. Yang paling bisa kita ini hanya dari buah ya, dari buah nantinya setelah berbuah. Cuma ini ya kita percayakan dulu ke pembibitan yang sudah paham, yang sudah mengenal dengan jenis-jenis daripada pembibitan ini atau bibit alpukat ini. Oke, yang langsung saja. Yang pertama ini jenis Mickey ya. Ini dikasih merek Mickey ya. Ini daunnya agak runcing juga ya sebenarnya ya, hampir-hampir mirip sih semuanya, cuma mungkin ketebalan daunnya juga berbeda. Ini agak tipis ya. Nah, ini Mickey, ini juga Mickey ya. Ini Mickey ya, memang daunnya agak tipis. Nah, bentuk daun seperti ini dia normalnya. Untuk pucuk pun saya lihat hijau ya, hijau. Oke, baru selanjutnya mentega. Ini udah umur 8 bulan memang. Ini khusus kaki 3 ya, dibuat kaki 3. Ini talinya pun masih ada. Ini udah 8 bulan. Baru ini peluang ya, ini peluang. Ini mungkin jenis baru juga di tanah karo ya. Ini pun lebih runcing daunnya dibanding dengan yang lainnya. Oke, seperti ini. Pucuk juga hijau. Baru kendil. Oke, kendil ini kalau di banyak yang bilang bahwa buahnya ini besar ya. Ini bisa 2 kilo, 1,5 kilo sampai 2 kilo ya per biji. Ini pucuknya agak kemerahan ya. Ini yang kecil ya. Ini yang sudah besar, 8 bulan juga umurnya, kaki 3 juga, cuma satu terlepas ini. Nanti kita sambung lagi, tidak apa-apa. Ini 2. Ini pucuknya hijau, daun tebal ya, daun tebal. Garis daun juga lebih kentara ya, kelihatan.
Oke, selanjutnya ini pameling ya. Ini jenis pameling. Ini hampir mirip dengan Mickey ya, hampir mirip dengan Mickey. Daunnya juga hijau ya, hijau, pucuknya hijau. Oke, baru ini Wina. Nah, untuk Wina ini daunnya lebih lonjong nih, seperti ya ini agak lonjong ya, agak bulat ya, agak bulat ini. Oke, Wina yang masih kecil ini. Baru selanjutnya ini adalah Grand Tamu. Grand Tamu ini daunnya lebih muda, kelihatan warnanya lebih hijau muda ya, beda dengan yang lain nih, antara pameling ataupun dengan Mickey, kendil, mentega ya, hampir-hampir sama dengan mentega. Ini pameling Grand Tamu. Grand Tamu. Baru Petruk ya, Petruk ini daunnya tebal, memanjang. Pucuknya juga hijau, tapi di pucuk pertama ada sedikit warna seperti agak merah, tapi tidak kentara. Baru ini Long Muria. Long Muria pun sama, ini daunnya agak kuning, nggak terlalu hijau, tapi kalau di daun tuanya hijau, pucuknya hijau muda ya. Ini dia, ini Long Muria. Baru yang terakhir ini aligator. Kalau aligator mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu ya. Untuk aligator daunnya agak tebal. Ini kalau yang udah 8 bulannya, ini kaki 3 juga. Jadi ada tunas-tunas baru seperti ini. Yang di bawah sambungan pucuk itu sebagusnya dibuang saja ya teman-teman ya, karena nanti ini lebih kuat daripada sambungan di atasnya. Jadi ini di atas disambung pucuk. Sebenarnya ini batang pertama, baru disambung lagi dengan batang kedua dan ketiga. Nah, ini dia untuk aligator. Untuk daun lebih ada bengkoknya ya, seperti ini. Oke, ini dia untuk jenis-jenis alpukat ya. Ini yang kita pesan khusus bisa berbuah menurut pembibitannya di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau seperti jenis alpukat yang merah kemarin kita minta, katanya tidak bisa berbuah di atas 1000 meter di atas permukaan laut, jadi tidak kita ambil. Untuk harga bibitnya ini bervariasi. Kalau untuk Mickey, kendil, mentega ya, itu paling murah juga ya. Wina juga sama Grand Tamu itu bervariasi sih, termasuk aligator. Itu rata-rata harga ada yang 35-an ya, 35-an per bibitnya. Baru kalau untuk peluang ya, peluang, pameling, peluang sama pameling itu berbeda lagi. Itu lebih mahal lagi, bahkan 2 kali lipat ya, bisa sampai 60 sampai 70-an. Kalau Petruk ya, Petruk Long Muria ini lebih mahal lagi justru. Ini berkisar 70-an sampai 90, tapi tergantung dari pembibitan ya. Kita negonya juga seperti apa, cuma ya lihat kualitasnya lah sebenarnya. Kalau untuk harga bibit itu saya rasa lebih mahal sedikit pun tidak masalah, yang penting bagus, benar-benar memang bagus ya, seperti itu, dan asli. Apalagi ketika pembibitannya bisa kita minta referensi juga untuk proses perawatannya, pemupukannya ya. Ada pembibitan yang tahunya hanya memang menjual ya, menjual bibit ini, jadi kadang-kadang untuk namanya ini saja tidak pas. Nah, seperti itu.
apalagi kalau yang sudah kaki 3 ya, itu pastinya sudah jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Karena kalau kita lihat dari bibit pun sudah 3 ya, sementara ini hanya 1, ini 3, termasuk prosesnya ya, prosesnya lagi seperti apa itu pasti lebih rumit ya. Apalagi ini seperti ini, pasti mereka juga kewalahan juga nih untuk menjaganya ini agar jangan terlepas gitu. Ini pun kemarin pembibitannya bilang saya ganti, tapi kita bilang tidak usah karena mungkin kita sendiri pun nanti bisa kalau ya ini sudah normal. Ini karena pucuk juga, tunas baru sudah datang, tidak masalah, sudah tumbuh ya. Ini 3. Oke, jadi kalau untuk harga itu bervariasi ya teman-teman ya, bukan patokan yang kita sebutkan hari ini. Itu tergantung negosiasi kita ya, tapi yang perlu diperhitungkan adalah masalah pengiriman ya, karena ongkirnya kalau dari luar Sumatera cukup mahal ya, seperti yang sudah ada beberapa kita pesan, bahkan lebih mahal ongkirnya daripada harga bibitnya, apalagi tanpa pengurangan media tanam. Cuma resikonya kalau kita membeli dari jarak jauh dan mengurangi metannya ya, media tanamnya, itu resiko juga terhadap stresnya bibit ini ya. Jadi sebagusnya yang terdekat, yang tidak terlalu jauh dan tidak membutuhkan berhari-hari ya untuk pengirimannya. Selain itu ongkos kirimnya juga lebih murah ya. Itu dia untuk informasi tentang bibit dan harga bibit. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan, kalau ada yang lebih dekat itu lebih bagus karena lebih murah, termasuk resiko patah ya. Resiko lainnya yang biasa terjadi nih, di sini patah nih, di penyambungannya patah, jadi sia-sia kita hanya beli di sini lagi, kita hanya beli batang bawah yang tidak jelas lagi ini sumbernya atau bibit, jenis bibitnya apa, mungkin lokalan juga atau sembarangan ditempel di atas. Jadi yang mahal adalah ini pucuknya, sambung pucuknya nih ya, seperti ini dibelah ya. Nah, jadi yang mahal sebenarnya ini yang menentukan. Nah, ini peluang ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan, baru lakukanlah adaptasi. Ini kita iklimitasi, ini sengaja memang kita taruh ke arah panas di hari ini biar dia lebih adaptasi ya. Sebelumnya sudah kita adaptasikan juga, tapi kita taruh di tempat teduh. Jadi sekarang hari ini karena kita rencana mau tanam, kita kondisikan lagi dulu, adaptasikan lagi dulu dengan sinar matahari. Nanti mungkin besok kita kan masukkan lagi ke daerah yang lebih terkena sinar matahari lagi full, jadi lebih tahan. Jadi kadang-kadang kelemahannya di sahabat petani itu belum melakukan adaptasi langsung tanam. Misalnya ini kita posisi di tanah karo, kita misalnya beli bibit ini dari daerah Medan yang dataran rendah dan berhawa agak panas ya. Baru kita bawa ke sini ke daerah tinggi Karo, kita langsung tanam. Jadi dia stres ya. Jadi bibit ini atau tanaman ini jadi stres, akhirnya bisa gagal di penanaman di lahan. Jadi ini perlu kita iklimitasi dulu, kita sesuaikan dulu, adaptasikan dulu ya. Ya kalau ini yang 8 bulan ini memang sudah berada di Karo selama 4 bulan. Jadi kalau ini udah aman lah ya. Kalau untuk 3 ini udah aman, untuk yang lainnya nih begitu kita keluarkan seperti petruk ini, jenis petruk, begitu kita keluarkan dan terkena sinar matahari ini langsung lunglai nih. Nah, berarti belum, artinya selama 3 minggu kita iklimitasi di sini di bawah tempat teduh, kita taruh ke matahari dia langsung berubah. Jadi untuk ini perlu kita perhatikan. Berarti kita harus adaptasikan lagi dia untuk terkena sinar matahari langsung pelan-pelan
sehingga dia bisa lebih tahan waktu kita tanam di lokasi nanti. Oke, begitu dia sahabat petani tadi tanah karo. Untuk komoditas lain kita akan buat terus ya untuk video-video untuk sedikit memberikan informasi buat teman-teman yang lainnya yang kira-kira ada peluangnya di tanah karo yang bisa dikembangkan, dibudidayakan, dan bisa menambah penghasilan para petani kita ya. Jadi kalau untuk alpukat ini udah umum di daerah tanah karo, tapi mungkin belum melakukan perawatan atau penanaman ya. Jenis satu dulu, jenis bibitnya mungkin belum sejauh ini, hanya saja kalau ada bibitnya atau biasanya pun hanya dari biji ya, dari biji langsung ditanam, dapat di mana ditanam, sehingga tidak tahu jenisnya seperti apa, jenis buahnya, perawatannya seperti apa, belum tahu. Jadi asal tanam saja. Tapi paling banyak memang mentega ya. Kalau saya lihat sekarang ini banyak juga teman-teman yang saya lihat di tanah karo membeli alpukat ini dalam skala besar mentega ya. Itu juga memang kalau di tanah karo saya bilang bagus, karena kita sudah melihat di satu kita tanam kemarin 3 tahun setengah sudah berbuah dengan tanpa perawatan. Begitu tanam udah selesai saja, kita tunggu sampai 3 tahun setengah itu sudah berbuah memang sekarang. Jadi itu sedikit informasi. Nanti untuk proses penanamannya, mulai dari pembersihan lahan sampai pembuatan lubang tanam, dan perlakuan di lubang tanam kita akan coba buat yang sudah kita pelajari. Untuk tanaman yang lainnya seperti pisang, alpukat, dan vanili lain-lainnya, itu sudah kita praktek dulu, kita uji coba dulu, dan hasilnya seperti apa baru kita akan membuat video-videonya. Jadi bukan patokan ya teman-teman, hanya sebagai saran, karena untuk tanaman pada umumnya sama, apalagi tanaman tahunan ya, itu umumnya sama semuanya. Untuk proses penanamannya dan perawatannya hanya sedikit-sedikit saja yang berbeda, cuma untuk dasarnya perlakuannya seperti apa itu yang perlu kita perhatikan sehingga nanti tidak gagal. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa prospek kondisi tanaman alpukat di tanah karo banyak mati karena kena petir. Setahu saya kalau petir itu ya gosong semua ya. Kita bisa lihat seperti apa kalau misalnya tanaman kena api ya. Tapi yang saya pelajari, saya perhatikan yang kejadian di sini adalah semuanya kena serangan jamur ya, jamur akar, sehingga alpukat itu bisa mati sekaligus. Kalau misalnya kena petir bisa saja hanya sebelah ya, bisa saja, atau langsung tanaman sekitarnya pun pasti akan mati ya. Ini kebanyakan saya lihat tidak. Misalnya ada tanaman lain, tanaman kopi di sebelahnya, hanya alpukatnya yang mati, kopinya tidak mati. Kalau kena petir tentunya ya paling tidak 2 atau 3 meter sekelilingnya itu akan mati, terbakar gitu, karena menurut logikanya. Tapi kenapa hanya alpukatnya yang mati? Sedangkan ada rumputan yang di sebelahnya, ataupun misalnya ada kopi atau pohon lain di situ tidak mati, seperti itu. Jadi itu aja logikanya kalau mengetahui bahwa itu kena jamur ataukah hanya kena petir ataukah hanya kena jamur ya. Kalau jamur tentunya mungkin akarnya yang di bawah yang sudah terserang sehingga masuk ke batang. Jadi proses penyerapan makanan dari akar itu tidak masuk lagi, sehingga sekaligus mati di daunnya. Tiba-tiba semuanya menghitam, mencoklat, dia baru berguguran itu. Seperti itu dia mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon agar teman-teman mensubscribe ya YouTube kita, like dan share juga, agar teman-teman juga bisa terus mengikuti video kita. Dan ketika mensubscribe-nya
Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, dan setiap video yang kita upload akan ada pemberitahuan ke teman-teman sehingga tidak ketinggalan ya untuk informasi selanjutnya setelah pengenalan bibit ini. Untuk proses penggalian lubangnya, tahapan penanamannya, pengguntingannya juga akan kita upload lagi, buat lagi videonya, termasuk untuk pemberian nutrisi tambahan rutin ya di setiap tahapannya. Oke, terima kasih, salam jua-jua.